Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sisa Kurniasi sebagai moderator akan mendampingi jalannya diskusi pembudidaya pada pagi hari ini. Kemudian ada rekan saya Lanina sebagai penyuluh untuk memaparkan materi penyuluhan perikanan mengenai permasalahan budidaya yang dihadapi rekan pembudidaya. Untuk waktu dan layar oleh Lanina, saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu. Apakah kelihatan? Halo, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lanina. Di sini saya sebagai penyuluh yang materi yang bertema atau berjudul budidaya ikan lele, juga beserta yang pertama harus kenal ikan lele. Apa sih ikan lele? Nah, ikan lele merupakan salah satu ikan yang hidup di air tawar. Budidaya ikan lele adalah salah satu peluang bisnis yang mempunyai prospek sangat menguntungkan. Budidaya ikan lele tidak terlalu sulit karena ikan lele ini mudah didapatkan dengan cara perawatannya pun lebih mudah dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Ini ada beberapa keunggulan budidaya ikan lele. Yang pertama itu dapat dibudidayakan secara intensif dengan padat tebar yang tinggi. Kemudian pada lahan yang sempit. Bisa dibudidayakan di ember juga bisa. Kemudian teknologi budidayanya mudah. Terus ada nilai kandungan gizi dan protein pada ikan lele yang sangat tinggi. Kemudian ikan lele juga dapat dijadikan produk olahan seperti lele, kemudian ikan lele dan lain-lain. Di sini ada proses-proses dalam budidaya ikan lele, mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama itu ada persiapan kolam. Nah, persiapan kolam ini mencakup ada pengeringan, kemudian pengolahan dasar kolam, pengolahan hitam, perbaikan pematang dan saluran air, pengapuran, pemupukan, serta pengisian air. Yang pertama pengeringan. Nah, proses pengeringan ini atau penjemuran ini di dasar kolam dilakukan selama 3-7 hari, tergantung dengan kondisi dan cuaca serta keadaan tanah. Pengeringan kolam dianggap selesai jika tanah dasar kolam menjadi retak-retak. Kemudian ada pengolahan dasar kolam. Setelah pengeringan, dasar kolam tanah perlu diolah. Pengolahan dasar kolam bertujuan untuk menggembungkan tanah, memungkinkan proses pengudaraan dalam tanah berlangsung secara sempurna. Yang ketiga ada pengangkatan lumpur hitam. Lapisan tanah dasar kolam yang berwarna hitam tersebut dicangkulis dalam 5-10 cm, lalu diangkat dan dipindahkan ke pematang atau tempat lain di luar kolam. Yang keempat ada perbaikan pematang dan saluran air. Perbaikan pematang perlu dilakukan jika ada yang rusak dan untuk mencegah kebocoran pematang. Perbaikan saluran dilakukan agar pemasukan air berjalan lancar. Kemudian perbaikan ini biasanya dilakukan pada saat pengeringan kolam atau bersamaan dengan pengangkatan lumpur. Yang kedua ada permukaan dasar kolam. Setelah pengapuran selesai, tanah dibagi menggunakan cangkul. Berkapur sekitar 60 meter persegi, tergantung jenis tanah tersebut. Jenis kapur yang digunakan untuk pengapuran adalah kapur pertanian atau CaCO3 atau dolomit dalam bentuk CaMgCO3. Yang keenam ada pemupukan. Pupuk yang sering digunakan kotoran yang sudah kering, baik kotoran sapi atau kotoran kerbau, dengan dosis 150 gram per meter persegi. Pupuk urea 15 gram per meter persegi dan TSP 10 gram per meter persegi. Dosis tersebut disesuaikan dengan kesuburan tanah yang ada. Kemudian ada pengisian air kolam. Pengisian air kolam dilakukan dengan ketinggian air yaitu 40-50 cm dari dasar kolam. Waktu penebaran benih ikan, air kolam tetap dipertahankan pada ketinggian semula karena ukuran benih masih kecil. Ketinggian air dinaikkan seiring dengan berat ikan lele 50 cm, tergantung konstruksi dan ketinggian kolam tersebut.
Step selanjutnya yaitu ada penebaran benih. Pada tebar benih lele di kolam tanah disesuaikan dengan ukuran kolam. Idealnya adalah untuk benih ukuran sampai 5 cm, penebaran benihnya adalah 500 sampai 1000 ekor per meter persegi. Untuk benih ukuran 5 sampai 8 cm, kepadatan penebaran benihnya adalah 200 sampai 500 ekor meter persegi. Sementara itu, untuk benih ukuran 8 sampai 12 cm bisa ditebarkan dengan kepadatan 100 sampai 200 ekor per meter persegi saja. Selanjutnya ada pemberian pakan. Ada 2 jenis pakan yang bisa diberikan, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Contoh dari pakan alami yaitu seperti cacing sutra, azolla, maggot, atau lalat hitam. Dan untuk contoh pakan buatan seperti pelet buatan pabrik. Pakan yang diberikan setiap hari sebanyak 3-6% total ikan. Menjelang panen pakan dikurangi 2-3%. Cara pemberian pakan rata memiliki peluang yang sama. Frekuensi pemberian pakan itu 3-4 kali sehari. Nah, ini ada pencegahan dan penanggulangan hama penyakit. Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit untuk ikan lele yang pertama adalah dapat dilakukannya pengeringan dan pengapuran sebelum produksi. Kemudian ada pemasangan kain di lubang air masuk atau inlet. Kemudian ada pemasangan jaring di atas kolam agar hama tidak masuk. Dan yang terakhir itu ada pemberian obat herbal dan juga garam. Ini tahap yang terakhir yaitu pemanenan. Pemanenan ikan lele dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemanenan sekaligus ini dilakukan dengan pemanenan sekaligus dilakukan dengan simpan dalam papan bukan dengan jaring spray. Kemudian pemanenan bertahan dilakukan dengan tani atau jahit apabila menggunakan ikan terdahulu. Apabila menggunakan pemanenan bersamaan dengan pemberian pakan sehingga ikan lele mudah untuk ditangkap. Ini peluang usaha ikan lele. Peluang usaha ikan lele ini sangatlah tinggi. Total biaya untuk modal masih sangat cukup dari total biaya produksi yang dihasilkan. Usaha ini tidak hanya pembesaran saja, bisa juga pembenihan, mengingat peluang yang baik di wilayah yang Mbak-Mbaknya tempati. Ini ada hitungan ekonomi kebutuhan benih lele tahun 2016 di Jawa Tengah ya. Pada tahun 2016, target produksinya itu adalah 122.292 ton. Kemudian benihnya ini ada sekian banyak, juga dengan harganya jika ditotal. Nah, ini ada sedikit quotes. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa segera ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Lanina. Kemudian yang selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan yang mungkin sedang dihadapi, monggo boleh. Tetapi dengan peraturan atau syarat harus menggunakan fitur raise hand yang ada di layar agar pemaparan lebih tertata lagi dan lebih mudah untuk dipahami. Monggo, ada yang ingin ditanyakan bagi teman-teman, monggo. Bisa penanya yang pertama. Monggo Mbak Dewi, saya persilakan. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani, nomor induk mahasiswa 260201181200017. Saya ingin bertanya kepada rekan penyuluh. Jadi permasalahannya itu, waktu memulai usaha pembenihan, sempat terjadi kematian massal. Jadi setelah kita menebar benih, 1 hari kemudian 1 kolam itu ikannya mati semua.
Nah, lantas kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi kematian massal seperti itu lagi, khususnya pada benih ikan lele? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Dewi Aryani. Mungkin dijawab oleh rekan penyuluh Lanina. Waktu dan layar saya persilakan. Coba ya. Jadi, benih ikan lele itu memang cenderung sangat rentan dan mudah stres. Benih ikan yang stres itu sering menjadi penyebab benih lele itu mati mendadak karena semakin kecil ukuran lele, maka semakin besar resiko kematiannya. Untuk cara penanggulangannya yaitu yang pertama itu kita itu harus dalam persiapan kolamnya itu harus benar-benar matang. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan benih dan penebarannya itu harus benar, sesuai standar. Kemudian kita harus mengatur kepadatan benih ikan lele dan yang selanjutnya, kita harus mengatur pemberian pakan yang berkualitas untuk si ikan lele. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah dapat terbantu, Mbak Dewi? Iya, sudah. Terima kasih rekan penyuluh. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Dewi yang sambung dijawab dari pertanyaannya oleh jawaban dari Mbak Lanina. Kemudian sesi tanya jawab masih dilanjutkan lagi. Untuk penanya yang kedua, mohon mengaktifkan raisinya. Sampun terlihat dari Mbak Rahayu Katon. Monggo Mbak Rahayu Katon untuk menanyakan permasalahannya apa yang akan dijawab oleh rekan Lanina. Monggo saya persilakan waktu dan layar. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rahayu Katon. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada rekan penyuluh. Biasanya kan untuk meningkatkan laju pertumbuhan atau perkembangan dari ikan lele itu sendiri, pastinya ada probiotik yang digunakan para pembudidaya ya. Nah, untuk probiotik yang mudah untuk didapatkan dan bahan-bahannya itu mudah untuk dicari juga, itu kira-kira probiotik yang seperti apa ya? Terbuat dari bahan-bahan seperti apa ya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Rahayu Katon. Monggo langsung saja rekan penyuluh Mbak Lanina bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Rahayu Katon. Waktu dan layar saya persilakan. Jadi buat pertanyaannya Mbak Katon, pertanyaannya bagus banget. Dalam pembuatan probiotik, itu kita dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar kita. Nah, contohnya di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu kita pakai susu Yakult, itu 2 botol. Kemudian bahan-bahannya yaitu ada air bersih 9 liter, kemudian susu Yakult 2 botol tadi, ada ragi tape 1 butir yang sudah digiling halus, dan air kelapa murni diambil dari 1 buah kelapa tua. Terus ada molase atau tetes tebu sebanyak 3 tutup botol ditambah dengan setengah liter air bersih. Jika kesulitan mencari tetes tebu atau molase, dapat diganti dengan 1 kilo gula merah atau jawa yang telah diencerkan dengan setengah liter air terlebih dahulu. Nah, alat yang digunakan juga mudah. Yang pertama itu ada ember besar hitam, kemudian jerigen ukuran 10 liter. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, semua bahan secara berurutan dicampurkan dalam satu wadah ember yang besar tadi, ember hitam. Kemudian diaduk semua kira-kira 2-3 menit hingga semua bahan tercampur merata. Kemudian memasukkan semua bahan yang sudah tercampur tersebut ke dalam jerigen 10 liter, lalu ditutup serapat mungkin. Proses fermentasi baru akan dimulai jika sudah tertutup dengan rapat.
Kemudian jerigen tersebut disimpan di tempat yang sejuk selama 7-10 hari dengan kondisi minim cahaya matahari agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Selama proses fermentasi berlangsung, jangan lupa jerigen dibuka 1-2 hari sekali. Tujuannya agar gas atau uap dalam jerigen keluar. Setelah itu jangan lupa ditutup kembali serapat mungkin ya. Kemudian setelah hari ke-7 sampai 10, probiotik Rabel siap untuk digunakan. Indikasi keberhasilan probiotik Rabel akan berwarna kecoklatan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa terjawab, Mbak Katon? Terima kasih, sangat luar biasa sekali untuk jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rahayu Katon dan jawaban dari rekan penyuluh Mbak Lanina. Untuk yang selanjutnya, sesi tanya jawab masih berlangsung. Monggo, yang selanjutnya di layar saya sudah ada dari Mbak Heni. Monggo, Mbak Heni, pertanyaan pada rekan penyuluh saya perhatikan layar. Monggo. Terima kasih Mbak Ika. Sebelumnya, apakah sudah dilakukan? Halo? Sudah. Ya, sudah masuk, Mbak. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Dede Jayanti dengan nomor induk mahasiswa 200 201 281 2000. Saya ingin bertanya kepada Mbak Karina, Mbak. Tadi dijelaskan bahwa untuk pencegahan penanggulangan penyakit tadi ada garam ya, Mbak ya. Nah, itu apa sih Mbak fungsi garam itu sendiri dan bagaimana penggunaannya? Gitu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Heni. Monggo langsung saja dijawab oleh rekan penyuluh. Mbak, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Heni atas pertanyaannya. Jadi, fungsi garam dalam budidaya ini yaitu yang pertama itu untuk menanggulangi penyakit dan penyakit yang mematikan. Terutama itu pada penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Kemudian, garam itu mampu membunuh parasit-parasit bersel tunggal, seperti white spot. Kemudian, garam juga dapat membantu menjaga keseimbangan ikan agar dapat bertahan hidup. Kemudian ada lagi, garam tersebut dapat memulihkan dirinya terhadap luka. Garam yang digunakan harus garam yang mengandung NaCl ya, Mbak. Mungkin itu jawaban saya. Bisa terbantu Mbak Heni? Untuk penggunaannya itu bagaimana ya Mbak? Takaran-takarannya gitu. Baik, untuk dosis dan penggunaannya yaitu yang pertama tergantung tujuan kita. Jika tujuan kita sebagai profilaktif atau jamu yang belum diketahui penyakitnya, maka dosisnya yaitu dianjurkan menggunakan garam 1-2 gram per liter. Garam disiapkan di suatu wadah, kemudian dilarutkan sesuai dosis, kemudian dimasukkan ke dalam kolam. Habis itu, jika tujuan kita sebagai pengobatan untuk ikan yang terkena infeksi jamur atau bakteri, maka dengan konsentrasi 1% atau 10 gram garam dengan air 1 liter. Pemberian garam hendaknya sedikit demi sedikit sehingga konsentrasinya dapat tercapai setelah 24 sampai 48 jam. Misalnya pemberian 0,1 sampai 0,2% dengan selang waktu 3 sampai 4 jam sekali. Apabila pada saat peningkatan konsentrasi ikan mengalami stres, maka harus dihentikan dan lakukan pergantian air. Jika tujuan kita itu untuk melepas lintah yang terdapat pada ikan, maka dengan cara melakukan perendaman larutan garam 2,5%. Hal ini, lintah dapat melepas diri dari tubuh si ikan. Jika tujuan kita untuk mengurangi racun, maka harus diberikan 1 gram per 1 liter air dari si ikan tersebut. Sudah terjawab, Mbak Heni? Sudah Mbak Lanina. Terima kasih Mbak Lina, sangat membantu saya sekali.
Baik, pertanyaan dari Mbak Lana. Monggo saya bisa diakses. Oke. Langsung saja. Ingin monggo. Waktu dan layar saya persilakan. Untuk Mbak Septi, baik. Halo. Baik. Suara saya Mungkin belum Iya, terdengar. pernah masuk terdengar. Monggo untuk waktu dan layar atas pertanyaannya saya persilakan. Halo. Halo, suara saya terdengar? Belum ya? Sudah. Iya, suaranya dengar. Halo. Halo, iya Mbak. Sampun terdengar suaranya. Ayo Mbak Khofifah Septi untuk pertanyaannya. Saya Khofifah Septi Nugraini mau bertanya kepada Mbak Lanina. Tadi kan dijelaskan mengenai persiapan budidaya ikan lele di kolam tanah. Nah, kalau persiapan budidaya lele di kolam terpal bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Khofifah Septi. Monggo Mbak Lana rekan penyuluh jawabannya, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Septi pertanyaannya. Bagaimana langkah-langkah budidaya ikan lele di kolam terpal ya Mbak ya? Yang pertama itu kita tuh harus persiapkan lahan dulu. Yang pertama, dibutuhkan lahan yang cukup luas. Bisa dilakukan di halaman belakang rumah atau menyewa tanah kosong untuk meletakkan kolam-kolam terpal yang bakal digunakan sebagai medianya. Kemudian yang kedua, kita harus siapkan kolam terpalnya. Untuk bentuk kolamnya bisa berbentuk lingkaran ataupun persegi panjang, namun berdiri tegak. Gunakan ganjalan menggunakan besi atau susunan batu bata hingga membentuk sebuah kolam dan bisa diisi dengan air. Setelah itu, kita harus isi kolam dengan air. Isi kolam terpal itu dengan air setinggi sekitar 30 cm. Lalu air tersebut didiamkan selama 1 minggu hingga kolam tumbuh lumut dan fitoplankton. Setelah itu bisa mengisi dengan air lagi sampai ketinggian 80 cm. Kemudian masuk ke tahap penebaran benih. Tahap selanjutnya penebaran benih ke dalam kolam. Pastikan Mbak Septi itu membeli benihnya yang berkualitas. Ciri-ciri benih yang berkualitas adalah gerakannya itu gesit dan warnanya lebih mengkilap. Cara menebarnya juga bukan langsung diceburin secara bebarengan atau beribu-ribu ekor. Nanti yang ada lelenya langsung stres. Tapi secara perlahan-lahan ya Mbak, dengan memasukkan beberapa benih dulu ke dalam ember. Lalu habis itu,
letakkan ember ke dalam kolam. Biarkan benih keluar ember dengan sendiri. Lakukan terus habis itu usahakan penebaran benihnya dilakukan pada pagi hari atau malam hari karena pada jam-jam tersebut suhu air sejuk dan baik untuk si benih lelenya tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan perawatan ikannya. Jenis pakan yang baik untuk ternak lele adalah pelet. Kemudian tebar pelet setiap 3 hari sekali pada jam 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam. Perhatikan juga volume air di kolam disesuaikan dengan umur dan ukuran si lelenya. Di bulan pertama ketinggian air dianjurkan 20 cm, di bulan kedua 40 cm, dan di bulan ketiga naik menjadi 80 cm. Setelah nanti ikannya sudah masuk ke masa panen, baru ikannya bisa dipanen. Begitu Mbak Septi, apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih Mbak Lanina atas jawabannya. Sama-sama Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Fabiola Septi dan jawaban dari Mbak Lanina. Langsung saja untuk sesi tanya jawab berikutnya masih berjalan. Monggo fitur raise hand-nya bisa diaktifkan. Ini sudah muncul Mbak Yusrotul Rusda. Monggo Mbak, pertanyaannya untuk waktu yang saya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrotul Rusda, NIM 2601181120025. Saya izin bertanya Mbak Penyuluh, bagaimana kandungan dari gizi ikan lele dan apa keunggulannya dari ikan lele tersebut gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Yusrotul Rusda. Monggo langsung saja Mbak Lanina bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Yusrotul Rusda. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rusda atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, ikan lele sendiri dia itu memiliki kandungan komposisi berupa protein sebesar 17,7%. Kemudian ada lemak sebesar 4,8%. Kemudian ada lagi mineral 1,2% dan ada kandungan air 76%. Kemudian tadi pertanyaan Mbak Rusda yang kedua, apa sih keunggulan ikan lele dibandingkan dengan produk lainnya? Jadi, keunggulan ikan lele dibandingkan dengan produk hewani lainnya adalah ikan lele kaya akan leusin dan lisin. Leusin merupakan asam amino esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga keseimbangan nitrogen. Leusin juga berguna untuk perombakan dan pembentukan protein otot. Sedangkan lisin tersebut merupakan salah satu dari 9 asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Lisin termasuk ke dalam asam amino. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah terjawab, Mbak Rusda? Iya, terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Yusrotul Rusda dan juga jawaban dari Mbak Lana. Monggo masih ada sesi tanya jawab berikutnya. Bagi para rekan-rekan pembudidaya yang ingin bertanya, monggo bisa diaktifkan yang ada. Ayo, monggo. Siapa yang ingin bertanya terhadap Mbak Lana sebagai penyuluh? Maaf Mbak Yusrotul Rusda, untuk fitur raising matikan terlebih dahulu biar yang lainnya bisa terlihat di layar. Ya, baik, sudah terlihat dari Mbak Lia Amalia Solihah. Monggo Mbak, untuk pertanyaannya, waktu dan layar saya persilakan. Mbak Lia Amalia Solihah. Terima kasih buat Mbak Sisa. Sebelumnya suaraku kedengaran nggak?
Terdengar. Dengar. Izin bertanya ya buat Mbak Lanina. Saya mau tanya, gimana sih cara kita mengubah mindset masyarakat yang mengira pakan ikan lele kebanyakan itu pakainya kotoran atau bangkai dari ayam kayak gitu, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Lia Amalia Solihah. Mungkin Mbak Lanina sebagai rekan penyuluh bisa langsung memberikan jawaban. Persilakan. Mohon maaf sebelumnya, Mbak Lia Amalia, suaranya terlalu kecil, Mbak. Jadi saya belum bisa nangkep di sini. Mungkin bisa diwakilkan saudara sisa atau Mbak Lia mau mengulangi lagi. Monggo, silahkan. Baik, mungkin bisa saya perjelas lagi Mbak Lanina. Tadi pertanyaan dari Mbak Lia Amalia Solihah itu mengenai mindset para masyarakat pemberian vaksin atau nah pikir seperti itu tadi Mbak ada yang saya keliru, maksudnya mungkin ada yang tadi berbeda dari pernyataan Mbak Lia Amalia, monggo bisa diklarifikasi. Ya, seperti itu, Mbak. Monggo Mbak Lia, bagaimana pertanyaannya tadi? Mohon bisa diulang lagi. Ya, kurang lebihnya seperti yang disampaikan Mbak Sisa tadi. Jadi gimana sih cara kita mengubah mindset masyarakat yang mengira pakan ikan lele itu kan kebanyakan mereka ngiranya tuh pakai kotoran atau pakai bangkai ayam kayak gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak Lia Amalia. Monggo Mbak Lanina bisa langsung memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Mbak Lia Amalia. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lia Amalia atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Jadi mindset tersebut itu emang sering muncul pada umumnya. Karena orang-orang yang memelihara ikan lele di empang, kadang mereka itu membuat jamban di atas empang tersebut. Ya saya tahu, untuk mengurangi biaya pakan, tujuannya para mereka itu tadi memberikan pakan berupa kotoran. Terus kemudian, yang saya tahu juga, untuk mengurangi biaya pakan, peternak lele juga suka mencari bangkai ayam dari peternak ayam lalu diberikan kepada lele tersebut. Percaya atau tidak, ikan lele itu benar-benar mengkonsumsi kotoran tersebut. Bisa kotoran manusia, bisa juga kotorannya sendiri. Tetapi peternak lele yang profesional tidak akan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita dapat membantu masyarakat dengan memberikan informasi seperti ini tadi, sosialisasi mengenai alternatif pakan ikan lele yang bisa menggantikan pelet ikan untuk mengurangi biaya pakan pada ikan. Nah, pakan tersebut biasanya dapat diganti menggunakan manggot, lalat, kemudian ikan rucah, bekicot, dan cacing. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pembudidaya harus benar-benar profesionalisme dalam melakukan budidaya, tidak sembarangan dalam memberikan pakan pada ikan. Jika kita sembarangan memberikan pakan pada ikan, yang rugi itu konsumen kita. Jadi nanti lama-lama usaha kita itu nanti tidak ada konsumennya, karena konsumen sudah pada tahu jika kerja kita itu tidak baik. Begitu sih, Mbak. Apakah sudah terjawab, Mbak Lia? Ya, sudah. Terima kasih, Mbak Lanina. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Lia Amalia Solihah dan juga jawaban dari Mbak Lanina selaku rekan penyuluh. Mungkin yang selanjutnya
dari rekan-rekan pembudidaya yang lain, ada yang ingin bertanya? Oh, sampun ada Mbak Santi Asma Muhaimin. Mungkin untuk Mbak Santi bisa langsung saja memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan penyuluh Mbak Lana. Monggo, waktu dan layar saya persilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Langsung Mbak, sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi Muhaimin Asma dengan nomor induk mahasiswa 260201181200013. Sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh rekan penyuluh, bahwa keunggulan budidaya ikan lele salah satunya adalah dapat dibudidayakan secara intensif dengan padat tebar tinggi. Jadi pertanyaan saya, apa kelebihan dan juga kelemahan budidaya lele secara intensif dengan padat tebar tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Santi Asma. Monggo, Mbak Lanina selaku rekan penyuluh bisa memberikan jawaban yang telah dipaparkan Mbak Santi Asma. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, jadi Mbak Santi Asma tadi itu nanya kelebihan dan kekurangan budidaya dengan sistem intensif ya Mbak. Jadi budidaya sistem intensif itu emang ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu penggunaan lahannya itu bisa lebih simpel, lebih kecil. Terus kemudian dapat memenuhi permintaan pasar karena panennya bisa lebih banyak. Kemudian hasil panennya itu tinggi dibandingkan dengan sistem ekstensif. Untuk kekurangannya sendiri yaitu dampak terhadap kerusakannya itu lebih tinggi. Karena itu tadi kotoran ikan lele yang pada tebalnya tinggi kan otomatis kotorannya juga tinggi. Nah, itu juga menyebabkan limbah kan di airnya. Kemudian habis itu ada sulitnya pemulihan limbah. Ada yang terakhir adalah sarana dan prasarannya itu lebih mahal dibandingkan dengan yang ekstensif. Karena yang intensif itu memerlukan teknologi juga, Mbak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa terjawab, Mbak Santi? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Santi Asma dan juga jawaban dari rekan penyuluh Mbak Lanina. Monggo yang selanjutnya, tadi Mbak Amelia Rahmawati mengangkat tangan. Bisa langsung saja memberikan pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi kepada Mbak Lanina selaku rekan penyuluh. Waktu dan layar saya persilakan. Monggo Mbak Amel. Baik, terima kasih Mbak Sisa. Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya kepada penyuluh terkait dengan budidaya lele yang saya budidayakan. Nah, karena budidaya lele saya itu sistemnya di luar ruangan, jadi untuk musim hujan seperti saat ini itu air hujannya itu langsung masuk ke kolam. Lalu menurut penyuluh sendiri, solusi untuk air hujan yang masuk ke kolam itu bagaimana ya, Mbak? Soalnya air hujan itu apa juga berpengaruh kepada lele tersebut, baik dari nafsu makan maupun perilaku dari lele. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mbak Amelia Rahmawati. Monggo selanjutnya bisa dijawab oleh rekan penyuluh Mbak Lanina. Waktu dan layar saya persilakan. Monggo Mbak Lanina.
Mungkin Mbak Lanina sedang mengalami masalah dari koneksi jaringan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Amelia Rahmawati. Di sini kita juga bisa saling berdiskusi dan belajar mungkin karena mungkin dari koneksi. Mungkin ada yang bisa menambah. Saya persilahkan. Baik, Mbak Wahyu Lintang sudah mengangkat tangan. Monggo Mbak Wahyu Lintang, ada yang ingin disampaikan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi, mungkin bisa pengalaman saya sendiri, karena kebetulan saya juga pernah berbudidaya lele secara indoor, secara outdoor maksudnya, di luar ruangan itu bisa menambahkan paranet. Nah, di sini juga paranet itu bisa juga untuk tidak mengurangi jumlah air yang masuk ke kolam. Kemudian juga tidak terlalu panas karena paranet sendiri pun juga ada sekitar ada sekitar kerapatannya. Jadi ada yang misal kerapatan 60%, itu berarti artinya 60% itu sinar matahari hanya bisa masuk 40% saja, dan air hujan yang bisa masuk pun juga hanya sedikit, sekitar 40%. Terus untuk pengalaman saya sendiri, mungkin karena air hujan itu mengandung, ada beberapa air hujan mengandung asam, mungkin setelah hujan bisa mengganti setengah airnya, terus diberikan garam. Gitu. Mungkin dari pengalaman saya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas tanggapan maupun jawaban dari. Nah, ini seperti Mbak Lanina sampun masuk kembali, mungkin tadi terkendala oleh sinyal. Jadi, saya langsung saja saya tadi sampaikan Amelia Rahmawati tadi memberikan pertanyaan terkait solusi apabila sedang musim hujan seperti ini. Nah, airnya itu bersifat asam dan masuk kolam yang sedang budidayakan untuk ikan lele. Nah, tadi juga sudah disampaikan beberapa pernyataan dari Mbak Wahyu Lintang. Monggo dari Mbak Lanina, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau memberikan jawaban sendiri dari pernyataan tadi, Mbak. Waktu dan layar saya. Oh, Mbak. Maaf, Mbak, suaranya putus-putus. Mbak Amel Rahma, pertanyaannya sebelumnya saya mohon maaf kepada Mbak. Oh iya, halo, apakah bisa terdengar? Ya, Mbak. Ya, Mbak, ampun terdengar. Pak dengar? Ya, sudah masuk Mbak Lanina suaranya. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel Rahma atas pertanyaannya. Sebelumnya saya tadi mohon maaf kepada Mbak-mbak semuanya karena saya tadi sempat ada kendala jaringan, jadi saya ada sedikit kendala tadi. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa masuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Amel Rahma.
Yang pertama tadi, apakah berpengaruh? Jawabannya iya, pasti berpengaruh. Karena air hujan mengandung pH yang tinggi sehingga bersifat asam. Ciri-ciri kolam dalam keadaan asam yaitu yang pertama, air menimbulkan busa pada airnya. Kemudian, timbulnya bau tidak sedap pada air kolam. Selanjutnya, adanya material padat yang larut dan pekat pada air seperti lumut jerat. Ikan mulai terlihat menggantung, berdiri tegak, atau malas bergerak. Kemudian ikan menjadi pucat dan mengeluarkan lendir secara berlebihan. Hal tersebut bisa dimanipulasi dengan pemberian garam ikan. Selain itu juga dilakukan seleksi oleh bisa saya apakah Mohon Baik, maaf, Mbak suara Lani. Tadi putus-putus. Mungkin bisa diulang lagi untuk jawaban dari Mbak Lanina terhadap permasalahan yang dihadapi Mbak Amelia Rahmawati. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Amel ya. Tadi yang pertama, apakah berpengaruh? Iya, tentu saja akan berpengaruh. Kemudian, tadi ciri-ciri kolam yang keadaannya asam itu bagaimana? Jadi ciri-ciri air kolam yang keadaannya asam yaitu yang pertama, air itu tadi menimbulkan busa pada permukaannya. Kemudian, timbulnya bau tidak sedap pada air kolam. Selanjutnya, adanya material padat yang larut dan pekat pada air seperti lumut jerat. Ikan menggantung, berdiri tegak, atau malas bergerak. Kemudian, ikan juga menjadi pucat dan mengeluarkan lendir secara berlebihan. Hal tersebut bisa dimanipulasi dengan cara pemberian garam ikan, karena garam ikan bisa menurunkan pH. Selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah dilakukannya dengan sipon. Jika perlu, airnya juga diganti. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa terjawab, Mbak Amel Rahma?